Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, para pemirsa channel YouTube Mandua Banyuwangi yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di edisi Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya dan semoga Ramadan kita nutuk, Ramadan kita finish dengan baik dan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan Karim tahun depan. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang patut kita perhatikan, bahwa sudah semakin sedikit saja dari kalangan pemuda khususnya yang merasa kurang bergairah dalam mempelajari ilmu nahwu sorof, ilmu alat, ilmu linguistik bahasa Arab. Padahal ini jelas berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu alat, kita tidak belajar tentang bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, sastra bahasa Arab dan lain sebagainya, itu dapat dapat mencegah potensi kita untuk memahami isi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau sudah begini, akhirnya apa? Ajaran agama Islam itu semakin lama akan semakin meredup. Maka berbahagialah kita yang punya saudara, punya anak, itu mau belajar bahasa Arab, terutama yang mau mondok, alhamdulillah. Dan kalau mondok itu insya Allah kurikulumnya terjamin, ya sejelek-jeleknya sudah, itu insya Allah kurikulum masih terjamin, terutama dalam hal pembelajaran ilmu nahwu, terutama bagi pondok-pondok yang alhamdulillah menerapkan program wajib berbahasa Arab. Nah, ini sangat mendukung sekali. Nah, jadi mengapa ini perlu dibahas? Karena yang namanya bahasa Arab itu digunakan di dalam Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang digunakan juga oleh para ulama-ulama terdahulu dalam memahami Al-Quran melalui hadis-hadis sahih. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa banyak sekali ulama-ulama yang melahirkan karya-karya luar biasanya itu yang ternyata banyak yang bukan orang Arab. Itu ya, banyak bukan orang Arab, tapi sama Gusti Allah dikasih rahmat berupa apa? Dapat memahami ilmu bahasa Arab, kemudian menggunakan ilmu itu untuk menelurkan karya-karya. Contoh terakhir yang kemarin itu yang terbaru ulama dari Madura, semoga saya tidak salah, beliau bernama Yai Toifur. Yai Toifur, semoga beliau diberi panjang umur, sehat, dan semoga kita oleh Gusti Allah diberi kesempatan untuk mengambil banyak ilmu dari beliau. Itu luar biasa, saudara-saudara. Beliau punya kitab namanya apa saya lupa, bisa dicek di internet. Itu membahas tentang ilmu sastra Arab. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu dari segi sastra luar biasa, paling tinggi. Nah, contoh penggunaan ilmu nahwu, kalau misalnya kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini kalimat sepanjang ini adalah
kalimat yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Rabbighfirli, ya Allah Tuhan saya, ya Allah Tuhanku, ighfir, berikanlah ampunan, li untuk saya. Itu ada lam, kemudian ada ya. Ya-nya ini adalah ya mutakallim. Rabbighfirli wali walidayya. Ini dari walidaini kemudian digabungkan dengan ya mutakallim, nunnya dibuang menjadi walidayya, kedua orang tua saya. Warhamhuma, huma ini isim dhamir yang menunjukkan jumlah 2. Nah, kalau ini kita pakai ketika kita mengimami doa, gitu, mengimami doa, maka secara nahwu ini kurang tepat. Ya walaupun ya namanya doa itu pasti yang bermain adalah hati, tapi ketika kita menjadi imam berdoa, masa iya kita pakai mutakalim bukan pakai yang jamak, kan begitu. Maka bagaimana ketika kita pakai jamak? Maka li diubah menjadi lana. Rabbighfir lana wali walidina. Kenapa? Karena walidun itu 1, walidani itu 2, waliduna itu banyak, mufrad, tasniyah, jamak, dan ini dibahas di ilmu nahwu. Nah, kalau diubah bentuknya menjadi nasab dan jar, maka walidan atau walidin untuk mufradnya, untuk tasniyahnya yang walidani menjadi walidaini, yang jamaknya waliduna menjadi walidina. Gitu. Nah, kemudian mutakalimnya diganti dengan jamak. Ana diubah menjadi nahnu. Maka ya mutakalim diganti dengan na yang nun sama alif itu. Maka rabbighfir lana wali walidina. Nanya panjang. Nah, kemudian warhamhuma, huma karena hanya 2, maka diganti yang hum karena banyak. Karena kalau kita berjamaah kan orang tuanya kan bukan cuma 2, tapi kan banyak. 1 orang aja orang tuanya sudah 2, apalagi kalau banyak, kan begitu. Maka warhamhum pakai hum. Nah, ini bisa dilihat di sini huwa huma hum. Jadi 5 jari ini kalau dibagi 3 begini. Nah, yang ini untuk ghaib, yang ini untuk mukhatab, yang ini untuk mutakalim. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya jika ada umur, ada kesempatan. Nah, ya, warhamhum kama rabbauna. Kalau rabbaya itu tasniyah. Jadi ada tasrif ke bawah itu namanya tasrif lughawi. Rabbaya, rabbau itu fiil madhinya. Maka rabbauna kama rabbauna shighara. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Oke, jadi mohon dicatat, jika ini penting silakan dicatat dan bisa dipakai ketika kita mengimami doa bersama-sama. Kalau untuk sendirian, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ini adalah salah satu contoh kecil saja ketika kita mau belajar ilmu nahwu yang paling sederhana saja. Dan kalau kita mau menggunakan, insya Allah akan bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang baik dari yang saya sampaikan, itu semata-mata karena rahmatnya Gusti Allah. Jika ada yang kurang baik, itu semata-mata karena kebodohan saya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.